Ya. Action. Mulai Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Sulikito dari Sekolah Digital Business Indonesia, sekolahdigitalbusiness.com. Nah, kali ini biasanya kan saya lebih banyak menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, kali ini saya kedatangan tamu. Ini beliau nih, Bang Rifki. Dan kita pakai masker ya, Bang? Iya. Karena lagi PPKM diperketat soalnya, protokol kesehatan. Jadi kita berjarak dan juga tetap memakai masker. Dan mudah-mudahan suara kita tetap terdengar dengan jelas ya, Bang Rifki. Baik, teman-teman sekalian, kenapa Bang Rifki kita hadirkan di sini? Karena buat kami di Sekolah Digital Business Indonesia, beliau sebagai inspirator juga dari pergerakan perjalanan bisnis beliau, kira-kira gitu ya. Nah, Bang Rifki, ya saya kenal dan teman-teman banyak ya kenal ya di media sosial, di Facebook, di Instagram itu Bang Rifki adalah sebagai pengusaha kuliner, khususnya di Kebuli. Nah, sebelum kita ngomongin tentang Kebuli nih, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu perjalanan sejarah karir dan bisnisnya Mas Rifki sampai sekarang akhirnya membuka Kebuli dengan inovasinya yang pertama di dunia, Kebuli campur sama kopi, Kebuli pakai mobile. Itu gimana cerita coba ngobrol Mas? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami menerjuni dunia bisnis, dunia usaha, sebelumnya bekerja, Mas. Oh, berarti dia bangsawan juga, ya, bangsawan. Bangsa karyawan. Tapi darahnya nggak biru, Mas. Kenapa kalau darahnya biru? Jadi kurang lebih kita udah kerja. Ya. Di satu perusahaan terakhir ini udah 12 tahunan lah. Oh, gitu. 12 tahun, kemudian di akhir 2019 gitu ya. Ya rata-rata betul perusahaan Jepang, Mas. Beberapa perusahaan asing itu kan kalah kuenya dengan satu negara yang lain sekarang. Baik. Nah, kemudian mereka melakukan restrukturisasi, dilakukan penawaran siapa yang mau istilahnya mau pensiun dini gitu. Pensiun. Nah, intinya disitulah. Kemudian kita putuskan untuk diambil penawaran itu tahun akhir 2019. Kita mulai itu mau ngapain nih, walaupun sebenarnya sebelum waktu masih kerja kita sudah beberapa kali melakukan namanya ini kuliner lah, usaha kuliner. Oh, jadi waktu pas masih bekerja pun juga pengusahanya tetap tapi hanya temporary aja, Mas. Kita waktu itu karena spesialisnya kelinci sih. Oh, kelinci. Iya. Ini kelinci jadi ada. Saya pernah lihat beliau masuk di Trans TV. Jadi ininya kelinci. Jadi menerima PO di akhir pekan aja gitu. Nah, memang kemudian dari situ punya inilah, Mas, punya obsesi, enak nih punya warung. Oh, baik. Nah, waktu itu masih kepikirannya masih kelinci ya, Mas. Kelinci. Pengen itu, tapi ternyata dalam perjalanan kita pelajarin kelinci itu kurang survive gitu. Dalam arti harus ada pendamping gitu, Mas. Harus ada pendamping supaya kedepannya lebih bagus gitu. Nah, kemudian setelah selesai kita mau ngapain nih gitu. Ada kepikiran, terus dari situ kita ikut workshop lah selama 1 bulan. Ketemu mentor, karena kalau kuliner wajib hukumnya itu, Mas. Iya. Nah, kurang lebihnya begitu, Mas. Mungkin maju dikit Bang, biar kelihatan sama kameranya sekalian. Jadi gini, satu kalimat yang saya ambil adalah ketika pindah satu zona ke zona yang lain, yaitu zona karyawan menuju ke zona pengusaha tadi, maka yang Mas Rifki tekankan di sini adalah tetap butuh mentor. Nah, itu penting banget tuh, karena memang bisnis itu tetap butuh panduan ya, mentor dan segala macam, khususnya kuliner. Menarik, Masya Allah. Nah, Bang Rifki, ini kita bicara tentang produknya sendiri sekarang. Si siapa namanya, Kebulinya sendiri. Apa sih sebetulnya
dari sisi inovasi, dari sisi harga, dari sisi pelayanan, ini kan kuliner tuh nggak pernah lepas dari 3 pondasi itu ya. Masa pandemik seperti ini dan juga dengan kondisi sekarang, apa yang dilakukan oleh Bang Rifki untuk tetap survive di kulinernya? Ini buat inspirasi teman-teman yang lain juga. Jadi yang pertama kita lihat perubahan behavior atau perilaku dari konsumen ya. Customer behavior dari, pandemi itu banyak orang lebih banyak di rumah lah waktunya. Oke, ya, betul. Rumah, kemudian kadangkala mereka berarti kan lebih banyak berkumpul ya Mas. Berkumpul. Ya, betul. Terus tapi dari satu sisi mereka kadangkala malas keluar untuk beli makanan, beli bahan baku. Setuju. Gitu ya. Jadi ya pilihannya adalah beli secara online. Oh, baik. Dari situ di akhir-akhir ini kami banyak mengeluarkan satu varian produk yang untuk family, Mas. Untuk family, kemudian dengan packaging justru packagingnya yang jadul gitu. Oh. BCA. Pakai besek ya, ala-ala besek. Iya, ala-ala besek. Justru yang akhir-akhir ini rada lumayan itu Mas permintaan. Karena orang biasa kalau ke Bully biasanya nampan ya, nampan segala macam, ini dirubah inovasi dari segi penampilan juga dirubah ya. Iya. Oh, baik. Nah sekarang perubahan perilaku behavior customer nih. Nah, kita ngomong itu dulu sebentar. Kan berarti lebih banyak komposisinya orang yang belanja online ya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, tapi kan belanja online itu sendiri kan bagaimana cara memanage-nya atau melakukan touch-nya secara langsung? Kan kalau kita biasanya ketika orang belanja online baik itu lewat GoFood lah katanya, saya sebutin merek ya, GoFood, ShopeeFood, GrabFood dan segala macam itu, kita bisa dapat database-nya nggak? Atau gimana caranya kita melakukan upselling dari orang-orang itu? Ya, jadi kita punya database Mas. Punya database ya? Khususnya di Grab. Karena yang bisa kita simpan nomor mereka adalah Grab. GrabFood gitu, ya. GrabFood. Kalau GoFood semenjak tahun 2020 awal itu sudah nggak bisa lagi. Betul. Nah, kita dari situ sama beberapa orang yang langsung direct ke ini. Direct ke kita simpan dan secara berkala kita sapa mereka lah. Berikan benefit, tidak harus bicara tentang produk tapi hal-hal yang bermanfaat lah. Nah, gitu. Benar banget. Artikel tentang religi dan sebagainya. Betul. Jadi touch-nya di situ. Kadang-kadang kalau setiap kita berikan itu broadcast lah gitu, Mas. Itu. Ada aja yang nanya malah justru bukan apa yang kita sampaikan tapi produknya. Gitu. Baik. Nah, ini penting nih. Jadi artinya database tetap dijaga gitu ya. Betul. Kemudian itu aset ya. Iya, betul, aset. Betul. Nah, sekarang kalau dari sisi tadi customer behavior, sekarang dari sisi kemampuan beli masyarakat yang menurun nih katanya nih. Iya. Nah, kan mau nggak mau kita harus berinovasi nih, karena bahasa yang ada di otak kita tuh maaf ya, nasi kebuli, nasi biryani atau apapun itu namanya ala-ala Timur Tengah gitu ya. Itu mahal, kan gitu kan. Nah, itu gimana cara melakukan inovasi terhadap kemampuan? Nah, dari awal memang kita mengejar pasar yang bottom, Mas. Jadi paling bawah gitu ya. Jadi waktu itu kita survei dulu. Sebelum kita bikin produk itu, kita survei. Dapat dari mentor itu kita positioningnya bukan kebuli, Mas. Positioningnya adalah sambal. Sambal. Jadi kebuli itu sebenarnya justru malah diferensiasinya di kebuli. Gitu. Baik. Jadi sambal kok kebuli sebenarnya kalau mau diplesetkan kalau makan sambal yang ngebul gitu. Gitu. Baik. Jadi kita coba Mas tentang kebuli ini. Kita survei tanya ke orang-orang kenal kebuli atau enggak. Di situ ada 3 Mas. Jadi ada yang kenal kebuli dan pernah makan. Ada yang kenal kebuli tapi belum pernah makan. Yang ketiga nggak kenal sama sekali kebuli itu apa. Gitu. Baik. Dan itu lebih banyak Mas. Banyak gitu. Ya. Nah kemudian satu, yang kedua kita survei tentang bahan baku. Kenal beras basmati atau enggak? Baik. Gitu. Dan mereka rata-rata nggak kenal Mas. Nggak kenal ya. Secara ada orang masyarakat umumnya Mas. Betul. Jadi ya udah kita ambil, ya udah pakai beras lokal. Kemudian ya otomatis berpengaruh terhadap harga. Baik. Karena ini kan kalau saya perhatikan
Bang Rifki ini termasuk orang yang cukup konsisten gitu, mengedukasi produk dan mengedukasi pasar, gitu kan, lewat media sosialnya dan segala macam. Sehingga saya yang tadinya nggak kenal Kebuli, Brasmati dan teman-temannya, jadi saya kenal, gitu kan. Nah, sekarang ini penting ketika bicara positioning, bicara juga diferensiasi, kan gitu kan. Nah, sekarang dari sisi pelayanan sendiri ada nggak diferensiasi dari sisi pelayanan? Artinya pelayanan tuh tadi kan sisi produk ya, sisi layanannya mengejar customer-nya kayak apa, diferensiasi kita daripada yang lain, positioning itu Sambal Kebuli punya. Ada, jadi setiap khusus pelanggan baru, setiap pelanggan baru yang kita dapat dari tadi Mas data tadi, kita selalu tanya tentang apakah barang diterima dalam keadaan baik, baik apakah packagingnya juga dalam kondisi tetap kan kita seal ya Mas ya, dalam kondisi seperti itu, baru kita bicara tentang rasa. Gimana rasa itu gitu. Baik. Jadi yang memang itu yang harus kita garis bawahi, barang diterima dalam keadaan baik atau enggak gitu. Artinya apakah ada kecurangan misalnya dari driver atau apalah gitu. Nah kemudian baru tentang rasa. Nah kalau bicara tentang yang tadi motor, yang saya lihat dari pagi ada juga yang sarapan ya disiapin ya. Berarti ada tiga channel ya sekarang ya. Motor pagi buat sarapan, kemudian di kedai juga tetap jalan, yang di rumah. Kemudian yang ketiga yang malam juga ya. Gitu. Itu bagian dari diferensiasi juga Pak ya. Jadi ada satu cerita kemarin yang cukup unik itu. Ada orang yang tiap pagi itu lewat di depan kita jualan Mas. Oh yang motor itu ya, motor gerobak, baik. Itu justru dia penasaran aja, tiap hari dia sepedaan lewat situ, malah justru dia mulai ngicipin tuh waktu yang di malam, malahan dia cerita setiap pagi saya lewat ini nih gitu. Lewat di depan gerobak ini, cuman saya penasaran pengen tapi belum kesampaian malah justru di situ. Artinya gini, objeknya itu gampang diingat Mas. Baik. Gerobak Kebuli gitu. Luar biasa. Dan memang saya Allahu a'lam bishawab ya, selama saya keliling gitu ya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian keliling lagi ke Jawa Barat dari beberapa kota, saya baru kali ini lihat jualan Kebuli pakai ala motor gitu loh kan. Dan itu dipadu juga dengan beberapa menu diferensiasi yang lain, ada kopi dan segala macam. Ini baru beliau nih yang saya temui ini. Wallahualam kalau yang lainnya sudah ada ya, tapi rata-rata mereka boot modelnya gitu ya. Rata-rata boot. Ini luar biasa. Nah, sekarang bicara tentang harapan dan cita-cita Sambal Kebuli itu apa, Bang? Sebenarnya singkatnya sih itu Mas, kita mau fokus yang kecil dulu, komunitas yang kecil di Depok. Ya kita memperbanyak titik lah. Dan dengan memperbanyak titik ada kesempatan atau peluang untuk bisa mengambil orang-orang yang mau gabung di situ. Baik. Gitu. Jadi ya lebih banyak manfaat lah. Bermanfaat dengan adanya itu. Nah, dengan kita lebih fokus terhadap komunitas yang kecil itu, sambil terus kita memperkokoh segala lini ya Mas, dari mulai kayak target tahun ini adalah memperkokoh sistem sebenarnya Mas. Kalau kemarin konversi penjualan ternyata sudah ada. Nah sekarang sistem. Baik. Nah jadi konversi sudah dikenal banyak orang udah mulai datang dan segala macam, maka sekarang prosesnya adalah proses memperbaiki sistem pelayanan lebih menarik, lebih cepat dan segala macam sama gitu orang mungkin ya, tentang SOP segala macam itu dijalankan, job desk termasuknya, karena kita sudah mulai ngambil orang ini Mas. Iya. Nah ini kasih tahu dong lokasinya di mana nih? Jadi teman-teman kalau untuk kedai kita bisa makan juga di situ sih. Kita ada di Jalan Swadaya Raya nomor 47 di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, atau dikenal Depok 2 Timur. Kalau paginya? Kalau pagi ada di Jalan Kemakmuran, kita di depan halamannya toko Bilakit, toko susu Bilakit, itu mudah. Ya, kemudian kalau untuk malam Binatani ya? Di dekat Pasar Tani Mas. Pasar Tani. Itu yang paling mudah. Pasar Tani. Rumah sakit HGA, itu nggak jauh, kira-kira 100 meter. Rumah sakit? HGA. HGA? Iya, jadi HGA. Jadi ini 3 titik ini beda-beda loh ya, teman-teman harus pahamin ya. Jadi titik yang sarapan itu beda di depan Bella Kids ya kan. Kalau yang kedai itu memang stay di Swadaya. Kalau yang untuk makan malam atau santai malam, angkringan malam ya, itu adanya di Pasar Tani ya. Pasar Tani dekat rumah sakit HGA itu. Luar biasa. Nah teman-teman sekalian, ini yang disebut dengan augmented services gitu ya. Jadi terus mengejar dan segala macam.
Nah, ini sebelum kita tutup, saya minta Mas Rifki untuk menyampaikan closing statement dan juga kira-kira tips-tips apa buat teman-teman yang pengen pindah dari zona karyawan ke zona usaha, atau yang masih karyawan tapi ingin buka usaha. Silakan Mas. Jadi gini, teman-teman, zona usaha itu adalah zona yang tidak pasti, bisa disebut demikian. Nah, kalau teman-teman masih ada yang bekerja di sebagai karyawan lah, itu yang pertama patut disyukurin dulu lah. Karena banyak juga orang yang pengen di posisi itu, disyukurin. Tapi kalau memang sudah matang pengen usaha, paling enggak disiapkan satu dana, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Karena itu tadi usaha tidak pasti, Mas, intinya. Dan itu saving buat keluarga itu nomor 1 dulu, terutama sekolah mungkin ya, Mas. Jadi itu yang penting gitu, yang harus disiapkan. Jadi kalau bahasa di kami di Sekolah Digital Business Indonesia, setiap kali kami ngisi masa persiapan pensiun dan juga teman-teman yang ingin resign gitu ya, atau masa persiapan hijrah, itu harus disiapkan dulu yang namanya dana kedaruratan finansial keluarganya dulu. Jadi itu kan dana darurat, dana kesiapan kita. Jadi selama tadi kalau Bang Rifki bilang 6 tahun atau 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun, artinya memang itu, dan khususnya pendidikan gitu ya, karena itu nggak bisa dihindari, harus disiapkan itu dulu, save, baru dihitung berapa yang harus kita siapkan untuk bisnis gitu ya. Karena bisnis itu bisa jadi 2 bulan meningkat, tiba-tiba bulan ke-4 turun, kita harus switch bisnis dan segala macam gitu ya. Oh, luar biasa, Masya Allah. Teman-teman sekalian, satu tips mungkin tadi yang saya ambil adalah persiapkan sedini mungkin ketika Anda ingin membangun sebuah bisnis. Hatta Anda pindah zona atau Anda bermain di 2 kaki, tetap menjadi karyawan maupun menjadi pebisnis gitu ya. Kemudian yang kedua, cari mentor. Betul. Gitu ya. Itu penting banget ya. Itu penting banget. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa siapkan selalu dana kedaruratan dari kebutuhan kita untuk supaya kita tetap bisa stay walaupun dengan kondisi ini. Mas Rifki, terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, jangan lupa kita ramein bisnis sesama ikhwah, bisnis teman kita semuanya. Gitu Bang ya. Dan mampir yuk kita ke nongkrong-nongkrong di depan Pasar Tani. Tapi nanti kalau setelah PPKM ya, karena tanggal 3 Juli udah PPKM gitu ya. 3 Juli sampai 20 Juli PPKM diperketat, jadi kita mungkin nanti setelah itu. Tapi paling enggak sarapan masih bisa lah ya. Bisa dong. Mbak Dewi, terima kasih waktunya. Masya Allah, jazakallah khair. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang ngobrol digital marketing dengan inspirator kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Digital Business Indonesia, Yo Solo Kita.